Tuhan ini nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau mau lihat rekening nggak mungkin Tuhan. Tetapi bagaimana caranya untuk bisa memberangkatkan anak ke sana? Nggak mungkin. Tetapi itulah yang kami doakan. Dan ada satu firman Tuhan yang berkata, seperti itu setelah tahun pertama, nilai mereka akan diadu, istilahnya diadu, untuk sesama mahasiswa, untuk diambil beberapa anak, dimasukkan di jurusan namanya professional practice waktu itu. Jurusan ini bekerja sama dengan sebuah perusahaan di Australia. Jadi mereka punya kerjasama sehingga anak-anak yang magang di perusahaan tersebut mendapatkan income. Income tersebut untuk bayar uang sekolah. Itu lucu cukup ceritanya ini. Kami daftar di sebuah university di Surabaya Barat, di salah satu jurusan namanya International Business Management, IBM waktu itu. Dan puji Tuhan, Michelle mendapatkan kesempatan, dapatkan beasiswa saat itu. Tapi ada satu syarat dari kampusnya, bahwa kita harus memberikan sejumlah dana untuk pengikat bahwa kita serius untuk menerima beasiswa tersebut. Namun, lagi-lagi saya salah mengambil langkah. Saya menganggap, itu mungkin hanya promosi marketing lah. Itu mungkin deadline yang dia berikan itu hanya untuk supaya kita cepat-cepat ambil. Sehingga waktu deadline bayar itu, saya menunda-nunda. Nah, setelah dengar nubuatan itu, terus doa, berikutnya apa yang Holly lakukan? Ya, terutama negara yang kami lihat adalah Australia, karena mentor kami berkata, ikuti jejak saya. Iya, Australia. Saya nggak ngerti gitu loh. Australia itu sebetulnya di negara mana? Ya, bagaimana keadaan di negara sana gitu? Bagaimana kehidupan di sana gitu loh? Dan kami mulai mencari tahu. Kami datang dari satu pameran pendidikan, dari satu pameran pendidikan ke pameran pendidikan yang lain gitu loh. Tetapi apa yang terjadi ketika kami datang, kami melihat brosur yang diberikan, melihat lokasi sekolahnya, dan cukup kaget. Karena biaya untuk sekolah di sana itu butuh ratusan juta. Dan kami melihat tidak mampu, tidak mungkin. Sehingga dari satu pameran ke pameran lain, ya pulang begitu aja. Berarti waktu kamu lihat dari pameran ke pameran, itu kamu down ya? Benar. Dan setelah kamu down, kamu mikir gini nggak? Kayaknya suara Tuhan salah. Atau apa sih yang kamu rasain? Waktu lihat kenyataannya tuh terlalu mahal. Iya, jujur aja ada pertanyaan dalam diri kami. Kalau ini pesan Tuhan bagi kami, pasti Tuhan akan sediakan. Tetapi jujur teman-teman, logika manusia lebih bekerja daripada iman kita gitu loh. Dikala kita diperhadapkan dengan biaya yang cukup besar dan kita tidak mampu, itu membuat iman kita mulai goyah gitu loh. Apakah ini yang Tuhan mau? Nah, setelah kamu mulai down nih ceritanya, apakah kamu langsung ya udahlah, lupakanlah. Kalau Tuhan memang yang mau, biar Tuhan sendiri yang menyediakan dananya, atau entah gimana tiba-tiba ada orang yang bantu atau seperti apa? Ataukah kamu ada next step, langkah lain yang kamu lakukan? Kamu berdoa lagi atau gimana? Jujur saat itu kami mulai berdoa juga. Tuhan ini nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau mau lihat rekening nggak mungkin Tuhan. Tetapi bagaimana caranya untuk bisa memberangkatkan anak ke sana? Nggak mungkin. Tetapi itulah yang kami doakan. Dan ada satu firman Tuhan yang berkata, seperti firman Tuhan yang nguatin gitu ya? Ya, saya mendengar firman Tuhan yang berkata bahwa salah satu penghalang iman kita adalah ketidakpercayaan kita. Keraguan. Ya. Mungkin kayak di kitab Yakobus kali ya, yang kalau kamu ragu, jangan berharap dapat apa-apa gitu. Betul. Kali ya. Nah, terus berarti waktu kamu ragu, terus kamu cari Tuhan lagi nih ceritanya, berdoa.
Betul. Itu melibatkan istri atau Holly sendiri? Semua. Termasuk Michelle Betul. ya? Bertiga? Berdoa Nah, sama-sama? karena saya percaya suara Tuhan itu bukan untuk satu aja. Tetapi semua pasti dapat hal yang sama. Jadi Holly bilang sama Michelle juga, ayo doa. Terus mungkin siapa tahu Tuhan juga bicara sama kamu. Betul. Gimana? Nah, berarti terus dalam berdoa itu pasti nggak sehari ya? Maksudnya dalam arti langsung kamu dapat diingatkan firman kalau kamu ragu nanti mujizatnya nggak terjadi, itu hari itu juga atau masih dalam beberapa hari kamu berdoa? Butuh waktu yang cukup lama. Cukup lama ya? Cukup lama. Dan saya mendengar dorongan semangat, kata-kata iman yang menguatkan itu berulang-ulang. Mungkin sampai Cerut ini sampai bosan ngomong ke saya. Ya, sampai bosan berulang-ulang kali. Kamu nggak percaya tah bahwa Tuhan sanggup menolong kamu gitu. Nah, selain berdoa berarti perjuangan yang kamu lakukan adalah sembahyang, berharap ada keteguhan lagi dari Tuhan karena melihat fakta yang berlawanan dengan apa yang Tuhan janjikan. Nah, setelah itu kamu masih melangkah lagi nggak, Oli? Misalnya ke pameran lagi atau tanya-tanya lagi, barangkali ada beasiswa. Ya benar. Kami terus datang dari satu pameran ke pameran lainnya. Dan selalu berujung pulang dengan tangan hampa gitu, teman-teman. Dan pulang down lagi? Iya, karena melihat angka yang di situ beasiswanya nggak ada. Karena jujur, kami mencari beasiswa yang besar. Sementara di Australia, itu beasiswa untuk tahun pertama, itu maksimal 20%. Sehingga dihitung-hitung dengan keadaan nggak mungkin. Sehingga kami mundur lagi. Hingga suatu saat kami memutuskan, oke, S1 Michelle di Indonesia aja. Nanti kami akan melanjutkan S2-nya. Akhirnya sempat nurunin standar gitu ya ceritanya. Betul. Kalau menurut saya ya. Betul. Jadi udahlah, mungkin maksudnya Tuhan itu sekolahnya di luar negeri itu S2. Betul. Bukan S1. Ya, kita sering gitu ya. Kita jadi nurunin standar. Oke. Setelah itu berarti apply sekolah di Indonesia? Betul. Jadi waktu itu lucu cukup ceritanya ini. Kami daftar di sebuah university di Surabaya Barat, di salah satu jurusan namanya International Business Management, IBM waktu itu. Dan puji Tuhan, Michelle mendapatkan kesempatan, dapatkan beasiswa saat itu. Tapi ada satu syarat dari kampusnya, bahwa kita harus memberikan sejumlah dana untuk pengikat bahwa kita serius untuk menerima beasiswa tersebut. Namun, lagi-lagi saya salah mengambil langkah. Saya menganggap, itu mungkin hanya promosi marketing lah. Itu mungkin deadline yang dia berikan itu hanya untuk supaya kita cepat-cepat ambil. Sehingga waktu deadline bayar itu, saya menunda-nunda. Dan apa yang terjadi ketika kami datang mau bayar dan kampus ngomong terlambat. Tawarannya udah ditarik. Habis. Oke. Jadi beasiswamu hangus. Lalu apa yang terjadi? Kecewa nih. Kecewa. Kok salah ambil langkah gitu loh. Kenapa nggak cepet-cepet bayar? Lalu kami mencari lagi, tanya ke kampus tersebut, ada lagi nggak beasiswanya? Dia ngomong ada di jurusan hotel dan travel gitu ya? Hotel atau turis? pariwisata. Oh, pariwisata. HTB ya. Waktu itu mereka menyebutnya. Oke. Dan dapat beasiswa full selama kuliah. Jadi Michelle ini sempat kuliah 1 semester di kampus jurusan itu. ini dan di kampus ini. Padahal tadinya ya nggak kepengen ke jurusan pariwisata. Betul. Jadi masuk situ karena yang ada beasiswa. Betul. Terus berarti cuman berapa lama 1 semester? 1 semester. Nah, habis itu tiba-tiba kok ceritanya nyelonong ke Australia? Kan itu kan sudah sempat kayak melepas ya? Ya. Di tengah-tengah kami Michelle sekolah di 1 semester di jurusan hotel perhotelan ini, kami kembali lagi mencari sekolah di Australia. Oh, masih terus ya? Datang lagi ke pameran, dan di sini Tuhan mulai membuka jalan. Waktu itu Tuhan mempertemukan dengan sebuah agent. Oke. Dia menunjukkan bahwa ada satu
kampus di Australia, cuma letaknya dia di pinggiran Australia, kurang lebih 1,5 jam dari Melbourne. Tetapi kelebihan dari kampus ini, dia mempunyai beasiswa yaitu intensif, berbayar. Itu kayak gimana? Jadi anak-anak yang lolos di jurusan IT di tahun pertama, kamu, congratulations Michelle. Loh, kita kaget. Loh, kenapa gitu loh? Dia bilang, kamu saya kasih kesempatan. Kamu mau nggak? Yang profesional praktis ini seharusnya bisa diterima tahun kedua. Kamu mau nggak? Saya kasih kesempatan kamu tanpa melewati tes di tahun pertama, kami terima, kami garansi kamu diterima dari tahun pertama. Oke. Setelah itu dia mulai bekerja di restoran. Jadi dia juga dapat pemasukan Pemasukan dari restoran, cuman tidak seberapa besar. Nah, yang jadi pertanyaan setelah mendapat income dari restoran, COVID Delta melanda lagi untuk yang kedua kan. Oh, terus? Jadi Nggak boleh kerja? tidak boleh kerja. Pemerintah Australia bilang tidak boleh kerja. Oke.